Halo semua, selamat datang di Genius Academy. Hari ini kita akan membahas pengetahuan penting dalam computer science, yaitu bubble sort. Mari kita bicarakan tentang prinsip algoritma bubble sort. Prinsipnya adalah, dari belakang ke depan, atau dari depan ke belakang, membandingkan nilai elemen yang berdekatan satu per satu, jika dalam urutan terbalik, tukar mereka, sampai selesai membandingkan rangkaian. Proses ini disebut sebagai satu perjalanan bubble sort. Maksimal hanya membutuhkan n1 kali pengurutan. Setiap perjalanan pengurutan dapat memindahkan satu elemen ke posisi akhir. Elemen yang telah ditentukan posisi akhirnya tidak perlu diperbandingkan lagi dalam pengolahan selanjutnya. Jika dalam satu perjalanan pengurutan tidak ada pertukaran, maka algoritma dapat berakhir lebih awal. Mari kita demonstrasikan logikanya dengan animasi. Kami ingin mencapai hasil akhir urutan yang meningkat. Jadi pada awalnya, di tahap pertama pengurutan, kami akan membandingkan hubungan ukuran antara dua elemen terakhir ini, karena elemen 27 di sisi kiri lebih kecil daripada 49. Jadi posisi mereka berdua tidak perlu ditukar. Baik, selanjutnya kita periksa dua elemen sebelumnya, 13 juga lebih kecil dari 27, jadi tidak perlu menukar posisi. Selanjutnya adalah 76 dan 13, di mana 76 lebih besar daripada 13, dan akhirnya kita ingin mencapai efek dari urutan yang meningkat, yaitu elemen yang lebih kecil harus ditempatkan di depan. Jadi dalam kasus ini, kita perlu menukar posisi dua elemen 13 dan 76. Baik, lanjutkan ke proses selanjutnya. Dua elemen berikutnya, 13 lebih kecil dari 97, jadi kita perlu menukar posisi mereka. Lanjutkan, 13 lebih kecil dari 65, jadi 13 dan 65 juga perlu ditukar. Dua elemen berikutnya adalah 13 dan 38, 13 lebih kecil, jadi kita harus menukar mereka. Terakhir yang dibandingkan adalah 13 dan 49, 13 lebih kecil, jadi kita juga akan menukar mereka. Dengan cara ini, kita telah memproses semua elemen ini sekali. Ini adalah putaran pertama bubble sort. Efek setelah putaran pengurutan ini adalah, kita telah meletakkan elemen dengan nilai kunci terkecil, 13. Di bagian depan, kita bisa menyebut proses ini sebagai, mengapung, ke depan. Pemrosesan putaran kedua juga sama, kita akan membandingkan dua elemen yang berdekatan dari belakang ke depan, jadi elemen 27 dan 49 tidak perlu ditukar posisinya. Selanjutnya, 27 lebih kecil dari 76, jadi kita perlu membiarkan elemen yang lebih kecil, mengapung, ke depan. Baiklah. Lanjut ke belakang, 27 lebih kecil dari 97, jadi mengapung ke depan. 27 lebih kecil dari 65 jadi mengapung ke depan, 27 lebih kecil dari 38 terus mengapung ke depan, 27 lebih kecil dari 49 terus mengapung ke depan. Jadi, apakah kita perlu terus membandingkan 27 dengan 13 seperti sebelumnya? Sebenarnya tidak perlu lagi, karena setelah pemrosesan putaran sebelumnya, posisi akhir elemen 13 sebenarnya sudah ditentukan dan tidak mungkin berubah lagi. Ini adalah elemen terkecil. Jadi tidak perlu terus dibandingkan ke depan. Hasil akhirnya adalah kita telah memindahkan dua kata kunci terkecil, membiarkan mereka naik ke depan, seperti dua gelembung kecil. Putaran sorting berikutnya, prinsipnya juga sama, kita akan membiarkan elemen dengan nilai yang lebih rendah terus naik ke depan. Sama seperti sebelumnya, elemen-elemen yang sudah menentukan posisi akhirnya, kita tidak perlu membandingkan lagi ke depan, jadi dalam proses putaran ketiga. Setelah kita membandingkan 38 dan 49, kita bisa berhenti. Akhirnya, setelah putaran sorting ketiga, tiga elemen dengan nilai terendah sekarang sudah naik ke depan. Putaran pengurutan berikutnya masih sama, kita akan membiarkan elemen dengan nilai yang lebih rendah terus naik ke depan. Jika dua elemen memiliki nilai yang sama, maka kita seharusnya tidak menukar posisi mereka, karena elemen yang aslinya di sisi kanan tidak seharusnya berpindah ke kiri. Hal ini dapat memastikan stabilitas algoritma. Setelah putaran keempat berakhir, posisi akhir dari empat elemen di depan sudah ditentukan. Selanjutnya adalah putaran pengurutan kelima, 76 kurang dari 97 tidak perlu ditukar, 65 kurang dari 76 tidak perlu ditukar,
akhirnya 49 kurang dari 65 juga tidak perlu ditukar. Yang bisa dilihat bahwa dalam putaran pengurutan kelima, tidak ada pertukaran sama sekali selama prosesnya. Situasi ini sebenarnya menunjukkan bahwa secara keseluruhan sudah mencapai keadaan terurut. Jadi setelah penanganan putaran kelima, kita bisa memastikan sebenarnya tabel keseluruhan sudah berurutan, kita tidak perlu melakukan penanganan putaran ke-6 lagi, seluruh array sudah berurutan. Ini adalah prinsip bubble sort. Setelah memahami logika eksekusi tadi, sebenarnya pemahaman kode sangat sederhana. Mari kita demonstrasikan logika eksekusi melalui kode. Pertama, bicara tentang fungsi swap. Di sini kita khusus untuk menukar posisi dua elemen. Untuk dua elemen I dan J, kita akan mendefinisikan variabel sementara temp, lalu kita memberikan nilai I ke temp, lalu kita memberikan nilai J ke I, dan akhirnya kita memberikan nilai yang disimpan di temp kembali ke J, sehingga dengan cara ini kita telah menyelesaikan pertukaran antara I dan J. Kembali ke tubuh utama pengurutan, kami mendefinisikan variabel I di sini, fungsinya adalah untuk menunjukkan jumlah putaran pengurutan, N adalah panjang array, dalam contoh ini panjangnya adalah 8, yang berarti kami perlu melakukan looping sebanyak 7 kali. Pada saat yang sama, kita juga mendefinisikan sebuah nilai boolean, flag. Fungsinya adalah untuk optimisasi, jika tidak ada pertukaran, maka tidak perlu mengurutkan lagi. Kemudian, masuk ke loop dalam. Loop ini dimulai dari akhir array dan bergerak ke depan, membandingkan dua elemen yang berdekatan, jika elemen sebelumnya lebih besar daripada elemen setelahnya, maka tukar posisi mereka. Setiap kali elemen ditukar, fungsi swap akan dipanggil. Sekaligus menetapkan flag menjadi true, yang menunjukkan bahwa telah terjadi pertukaran. Setelah loop dalam berakhir, periksa nilai flag. Jika flag masih false, berarti tidak ada pertukaran dalam putaran pengurutan ini, maka array sudah diurutkan dengan baik. Dan pengurutan dapat diakhiri lebih awal. Jika flag adalah true, berarti telah terjadi pertukaran dalam putaran pengurutan ini, maka lanjutkan ke putaran pengurutan berikutnya. Putaran pertama, mulai dari akhir array, bandingkan dua elemen yang berdekatan satu per satu. Pertama, bandingkan 49 dan 27, karena 49 lebih besar dari 27, jadi kita tidak tukar mereka. 27 lebih besar dari 13, jadi kita tidak tukar mereka. 13 lebih kecil dari 76, jadi kita tukar mereka. 13 lebih kecil dari 97, jadi kita tukar mereka. 13 lebih kecil dari 65, jadi kita tukar mereka. 13 lebih kecil dari 38, jadi kita tukar mereka. 13 lebih kecil dari 49, jadi kita tukar mereka. Putaran kedua, kami masih mulai dari akhir array, membandingkan dua elemen yang berdekatan satu per satu. Pertama, bandingkan 49 dan 27, karena 49 lebih besar dari 27, jadi kita tidak tukar mereka. 27 lebih kecil dari 76, jadi kita tukar mereka. 27 lebih kecil dari 97. Jadi kita tukar mereka. 27 lebih kecil dari 65, jadi kita tukar mereka. 27 lebih kecil dari 38, jadi kita tukar mereka. 27 lebih kecil dari 49, jadi kita tukar mereka. Putaran ketiga, kami masih mulai dari akhir array, membandingkan dua elemen yang berdekatan satu per satu. Pertama, bandingkan 49 dan 76, karena 49 lebih kecil dari 76, jadi kita tukar mereka. 49 lebih kecil dari 97, jadi kita tukar mereka. 49 lebih kecil dari 65, jadi kita tukar mereka. 49 lebih besar dari 38, jadi kita tidak tukar mereka. 38 lebih kecil dari 49, jadi kita tukar mereka. Putaran keempat, kami masih mulai dari akhir array, membandingkan dua elemen yang berdekatan satu per satu. Pertama, bandingkan 76 dan 97, karena 76 lebih kecil dari 97, jadi kita tukar mereka. 76 lebih besar dari 65, jadi kita tidak tukar mereka. 65 lebih besar dari 49. Jadi kita tidak tukar mereka. 49 sama dengan 49, kita masih tidak tukar mereka,
kita melakukan ini untuk menjaga stabilitas array, yaitu 249, urutan relatif mereka tidak berubah. Putaran kelima, kami masih mulai dari akhir array, membandingkan dua elemen yang berdekatan satu per satu. Pertama, bandingkan 97 dan 76, karena 97 lebih besar dari 76, jadi kita tidak tukar mereka. 76 lebih besar dari 65, jadi kita tidak tukar mereka. 65 lebih besar dari 49. Jadi kita juga tidak tukar mereka. Di putaran ini, tidak ada satupun pertukaran yang terjadi selama proses tersebut, yang sebenarnya menunjukkan bahwa secara keseluruhan telah mencapai kondisi yang terurut. Jadi sekarang flag masih flase. Jadi kita keluar dari loop. Seluruh bubble sort berakhir, seluruh array berurutan. Ini adalah pemikiran umum bubble sort. Kamu sudah belajar?